Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syara Ivanka Khalifa Arif dengan NIM 20020950203 dari kelas TTIKA angkatan 2020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi keamanan sistem operasi pada mata kuliah Sistem Operasi Komputer. Keamanan mengacu pada penyediaan sistem perlindungan terhadap sumber daya sistem komputer seperti CPU, memori, disk, program perangkat lunak, dan yang paling penting data atau informasi yang disimpan dalam sistem komputer. Jika program komputer dijalankan oleh pengguna yang tidak sah, maka ia dapat menyebabkan kerusakan parah pada komputer atau data yang tersimpan di dalamnya. Jadi, sistem komputer harus dilindungi terhadap akses tidak sah, akses jahat ke memori sistem, virus, worm, dan lain-lain. Autentikasi. Autentikasi mengacu pada mengidentifikasi setiap pengguna sistem dan mengaitkan program pelaksana dengan pengguna tersebut. Merupakan tanggung jawab sistem operasi untuk membuat sistem perlindungan yang memastikan bahwa pengguna yang menjalankan program tertentu adalah asli. Sistem operasi umumnya mengidentifikasi atau mengautentikasi pengguna menggunakan 3 cara berikut. Yang pertama, nama pengguna atau kata sandi. Pengguna harus memasukkan nama pengguna dan kata sandi terdaftar dengan sistem operasi untuk login ke sistem. Yang kedua, kartu pengguna atau kunci. Pengguna perlu memasukkan kartu ke dalam slot kartu atau memasukkan kunci yang dihasilkan oleh generator kunci dalam opsi yang disediakan oleh sistem operasi untuk masuk ke sistem. Yang ketiga, atribut pengguna atau sidik jari atau pola retina mata atau tanda tangan, yaitu pengguna harus meneruskan atributnya melalui perangkat input yang ditunjuk yang digunakan oleh sistem operasi untuk masuk ke sistem. Kata sandi satu kali. Kata sandi satu kali memberikan keamanan tambahan bersama dengan autentikasi normal dalam sistem one-time password. Kata sandi unik diperlukan setiap kali pengguna mencoba masuk ke sistem. Setelah kata sandi satu kali digunakan, maka kata sandi tidak dapat digunakan lagi. Kata sandi satu kali diterapkan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, nomor acak. Pengguna diberikan kartu dengan nomor yang dicetak bersama dengan huruf yang sesuai. Sistem meminta nomor yang sesuai dengan beberapa huruf yang dipilih secara acak. Yang kedua, kunci rahasia. Pengguna diberi perangkat keras yang dapat membuat ID rahasia yang dipetakan dengan ID pengguna. Sistem meminta ID rahasia seperti itu yang akan dihasilkan setiap kali sebelum login. Yang ketiga, kata sandi jaringan. Beberapa aplikasi komersial mengirim kata sandi satu kali kepada pengguna melalui ponsel atau email terdaftar yang harus dimasukkan sebelum login. Ancaman program. Proses dan kernel setiap operasi melakukan tugas yang ditunjuk seperti yang diperintahkan. Jika program pengguna membuat proses ini melakukan tugas jahat, maka itu dikenal sebagai ancaman program. Salah satu contoh umum ancaman program adalah program yang dipasang di komputer yang dapat menyimpan dan mengirim kredensial
pengguna melalui jaringan ke beberapa peretas. Berikut ini adalah daftar beberapa ancaman program terkenal, di antaranya yang pertama Trojan Horse, yaitu program semacam ini menjebak kredensial login pengguna dan menyimpannya untuk dikirim ke pengguna jahat yang nantinya bisa login ke komputer dan dapat mengakses sumber daya sistem. Yang kedua yaitu trapdoor. Jika suatu program yang dirancang untuk bekerja sesuai kebutuhan memiliki celah keamanan dalam kodenya dan melakukan tindakan ilegal tanpa sepengetahuan pengguna, maka dia disebut memiliki pintu jebakan. Yang ketiga yaitu logic bomb. Logic bomb adalah situasi ketika suatu program berperilaku buruk hanya ketika kondisi tertentu terpenuhi, sebaliknya berfungsi sebagai program asli, lebih sulit untuk dideteksi. Yang keempat yaitu virus. Virus sesuai dengan namanya dapat mereplikasi dirinya di sistem komputer. Mereka sangat berbahaya dan dapat memodifikasi atau menghapus file pengguna. Sistem crash. Virus pada umumnya adalah kode kecil yang tertanam dalam satu program. Ketika pengguna mengakses program, virus mulai tertanam dalam file atau program lain dan dapat membuat sistem tidak dapat digunakan oleh pengguna. Selanjutnya yaitu ancaman sistem. Ancaman sistem mengacu pada penyalahgunaan layanan sistem dan koneksi jaringan untuk membuat pengguna bermasalah. Ancaman sistem dapat digunakan untuk meluncurkan ancaman program pada jaringan lengkap yang disebut sebagai serangan program. Ancaman sistem menciptakan lingkungan sehingga sumber daya sistem operasi atau file pengguna disalahgunakan. Berikut ini adalah daftar beberapa ancaman sistem yang terkenal. Yang pertama yaitu worm. Worm adalah proses yang dapat menghambat kinerja sistem dengan menggunakan sumber daya sistem ke tingkat ekstrim. Proses worm menghasilkan banyak salinannya di mana setiap salinan menggunakan sumber daya sistem, mencegah semua proses lainnya untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Proses caching bahkan dapat mematikan seluruh jaringan. Yang kedua yaitu port scanning. Port scanning adalah mekanisme atau sarana yang digunakan oleh seorang hacker untuk mendeteksi kerentanan sistem untuk melakukan serangan pada sistem. Yang ketiga yaitu denial of service. Serangan denial of service biasanya mencegah pengguna untuk menggunakan sistem secara sah. Misalnya, pengguna mungkin tidak dapat menggunakan internet jika penolakan layanan menyerang pengaturan konten browser. Selanjutnya yaitu klasifikasi keamanan komputer. Klasifikasi keamanan komputer sesuai kriteria evaluasi sistem komputer terpercaya APTS. AS ada 4 klasifikasi keamanan dalam sistem komputer, yaitu A, B, C, dan D. Ini adalah spesifikasi yang banyak digunakan untuk menentukan dan memodelkan keamanan sistem dan solusi keamanan. Berikut ini adalah uraian singkat masing-masing klasifikasi. Yang pertama yaitu tipe A, yang dimana merupakan level tertinggi, menggunakan spesifikasi desain formal dan teknik verifikasi, memberikan jaminan keamanan proses tingkat tinggi. Yang kedua yaitu tipe B, berfungsi untuk menyediakan sistem perlindungan wajib, memiliki semua properti sistem C2 kelas, melampirkan label sensitivitas untuk setiap objek. Ada 3 jenis,
Yang pertama yaitu B1, untuk mempertahankan label keamanan setiap objek dalam sistem. Label digunakan untuk membuat keputusan untuk mengakses kontrol. Yang kedua yaitu B2, memperluas label sensitivitas ke setiap sumber daya sistem, seperti objek penyimpanan, mendukung saluran rahasia, dan mengaudit acara. Yang ketiga yaitu B3, untuk memungkinkan membuat daftar atau grup pengguna untuk kontrol akses, untuk memberikan akses atau mencabut akses ke objek bernama tertentu. Yang ketiga yaitu tipe C, yang berfungsi untuk memberikan perlindungan dan akuntabilitas pengguna menggunakan kemampuan audit, yaitu terdiri dari ada dua jenis. Yang pertama C1, untuk menggabungkan kontrol sehingga pengguna dapat melindungi informasi pribadi mereka dan menjaga pengguna lain dari secara tidak sengaja membaca atau menghapus data mereka. Versi Unix sebagian besar kelas C1. C2, menambahkan kontrol akses jenis individu ke kemampuan sistem level C1. Yang keempat yaitu tipe D. Tipe D merupakan level terendah perlindungan minimum. MS-DOS, Windows 3.1 termasuk dalam kategori ini, yaitu tipe D. Sekian materi yang dapat saya jelaskan mengenai sistem komputer. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Getting stronger every day.